Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam untuk teman-teman semuanya dan selamat malam kepada dosen pengampu kita, Ibu Aulia Faridah, SPMSI, yang saya hormati. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan jangan lupa untuk bahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta sholawat dan salam yang tidak lupa kita ucurahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari saya, Catherine Salsabila, dengan NIM G1, D1, 22, 123, dan ada rekan-rekan saya yang bernama Picia Efranita, dengan NIM G1, D1, 22, 107. Selanjutnya ada Nia Kurniati dengan NIM G1, D1, 22, 177. Dan Ria Rizky dengan NIM G1, D1, 22, 185. Pada hari ini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kami yang berjudul Identitas Nasional. Baiklah, untuk materi pertama akan disampaikan kepada rekan kita Picia Efranita. Kepada Picia Efranita dipersilahkan. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami pada hari ini. Apa itu identitas dan nasional? Identitas. Identitas berasal dari kata identity yang artinya memiliki tanda, ciri, atau jati diri yang melekat pada suatu individu, kelompok, atau suatu yang membedakannya dengan yang lain. Identitas sendiri memiliki arti sebagai ciri yang memiliki setiap pihak yang dimaksud sebagai suatu pembeda atau pembanding dengan pihak yang lain. Nasional. Nasional berasal dari kata nation yang artinya bangsa. Nasional atau nasionalisme memiliki arti suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara bangsaan. Benarkah identitas nasional itu menjadi salah satu determinan dalam pembangunan bangsa dan karakter? Benar, hal ini dikarenakan identitas nasional merupakan ciri khas yang menjadi jati diri suatu negara. Jika suatu negara tidak memiliki identitas nasional, maka tentunya negara tersebut tidak akan dikenal oleh bangsa lain. Bahkan penduduk dari negara tersebut belum tentu mengenali negaranya sendiri. Pembangunan bangsa dan karakter tidak akan berjalan jika suatu negara tersebut tidak memiliki identitas nasional. Untuk membangun sebuah bangsa tanpa adanya identitas nasional tentunya sangat tidak mungkin. Adanya identitas nasional akan menjadi faktor yang sangat penting dalam membangun sebuah bangsa. Karakter akan tumbuh jika identitas nasional dimiliki oleh suatu bangsa. Sikap nasionalisme dan patriotisme akan dimiliki oleh penduduk suatu bangsa jika mereka mengetahui identitas nasional bangsa mereka. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami. Baiklah, terima kasih Picia Efranita atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan kita Ria Rizky. Kepada Ria Rizky dipersilahkan. Oke, terima kasih moderator telah memberikan saya kesempatan. Kali ini saya akan menjelaskan mengapa sebuah bangsa itu perlu identitas. Seperti yang kita ketahui, sebuah bangsa itu perlu identitas, yaitu satu, sebagai ciri khas yang dapat memudahkan bangsa kita dikenali oleh negara-negara lain di dunia. Yang kedua, sebagai alat pemersatu bangsa. Di sini alat pemersatu bangsa bisa kita contohkan dengan bahasa Indonesia. Nah, bahasa Indonesia ini akan menyatukan bahasa-bahasa daerah lainnya. Yang ketiga, ada sebagai pembeda suatu bangsa. Yang keempat, landasan sebuah negara. Yang kelima, mempertahankan persatuan negara kita.
Nah, seperti yang telah saya jelaskan tadi, di sini juga berkaitan dengan yang tadi. Apakah bahasa Indonesia itu sebagai identitas bangsa Indonesia benar-benar telah mampu menyatukan kita sebagai bangsa? Kalau menurut kami, bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa Indonesia itu telah mampu menyatukan bangsa Indonesia. Nah, mengapa begitu? Karena seperti yang kita ketahui bahwa negara Indonesia ini merupakan negara dengan berbagai keragaman. Salah satu keberagaman itu adalah bahasa. Nah, bahasa Indonesia di Indonesia ini merupakan negara yang memiliki bahasa terbanyak kedua setelah negara Papua Nugini, yaitu sekitar 718 bahasa daerah yang dikutip berdasarkan data dari petabahasa.kemendikbud.go.id. Nah, bisa kita contoh dengan orang-orang Jawa dan orang Minang. Walaupun mereka itu memiliki bahasa yang berbeda, tetapi mereka itu masih bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lainnya. Karena apa? Ya karena bahasa Indonesia ini telah mampu menyatukan bangsa Indonesia ini. Kemudian, apakah suatu identitas dalam kurun waktu tertentu itu bisa hilang? Bisa saja, karena identitas itu, baik itu identitas diri ataupun identitas apapun, jika itu tidak dijaga dan tidak dipertahankan, maka bisa saja hilang. Di sini kita bisa contohkan di sini hilangnya identitas itu bisa karena tidak maunya kita mempelajari suatu bangsa tersebut, tidak ada rasa cinta tanah air, bahkan diakibatkan oleh pengaruh globalisasi. Contohnya saja saat ini sudah ada yang menghilangkan identitas walaupun tidak sepenuhnya. Remaja saat ini itu lebih banyak menggunakan bahasa Inggris, bahasa Korea, bahasa Jepang, dan lain-lain. Mereka lebih bangga ketika mereka paham bahasa itu daripada bahasa Indonesia. Nah, selain itu, banyak juga remaja-remaja zaman sekarang itu mengikuti cara berpakaian orang-orang Korea, cara pergaulan mereka, bahkan mereka tidak tahu bahwa di negara mereka ini banyak kebudayaan-kebudayaan yang harus dipelajari. Nah, terima kasih moderator. Saya rasa penjelasan saya sampai situ. Baiklah, terima kasih atas penyampaiannya pada Ria Rizky. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan kepada rekan kita Nia Kurniati. Kepada Nia Kurniati, dipersilakan. Baik, terima kasih moderator telah mempersilahkan saya. Di sini saya akan membacakan tentang bolehkah meniru identitas orang lain? Tidak boleh, karena seperti yang sudah dijelaskan, bahwa identitas adalah tanda pengenal yang artinya membedakan ciri khas. Jika kita meniru identitas seseorang, maka akan menyebabnya tidak adanya pembeda lagi antara orang lain dengan kita. Nah, selanjutnya, apa yang akan terjadi jika sebuah identitas itu hilang? Nah, yang akan terjadi jika sebuah identitas itu hilang secara umum, kita tidak ada ciri khas untuk dikenal, tidak ada tujuan yang jelas, tidak ada jati diri. Dan jika identitas nasional akan terjadi terpecah belah, kehancuran suatu negara atau bangsa, tidak ada ciri khas untuk dikenal oleh negara lain. Baiklah, terima kasih Nia Kurniati atas penyampaian materinya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh saya sendiri. Di sini saya akan menanggapi pertanyaan tentang jika dikatakan bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu merupakan salah satu bentuk identitas nasional, tercermin dalam hal apa sajakah penggunaan identitas itu oleh warga negara Indonesia? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan dari pertanyaan tersebut. Saya akan menjawabnya. Menurut kami, bangsa Indonesia yang dimana telah hidup dengan berbagai macam keragaman, baik itu kebudayaan dan juga suku yang terdapat di bumi Nusantara ini. Hal itu tidaklah menjadi sebuah halangan bagi Indonesia dalam menampilkan sebuah kerukunan yang dimana terjadi di Indonesia hingga saat ini. Keberagaman tersebut kemudian pada akhirnya akan membentuk sebuah negara yang dimana sangatlah besar di dalam pelaksanaannya menuju berbangsa dan juga bernegara, baik itu secara kepercayaan,
warna kulit, agama, suku, bahasa. Karena hal tersebut membuat bangsa Indonesia dan segala macam yang dimana ada di dalamnya untuk menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang sangatlah besar dan juga berdaulat. Kemudian, pada sejarah juga mencatat bahwa dalam melaksanakan kemerdekaan yang dimana diinginkan oleh bangsa Indonesia juga dilakukan oleh seluruh anak bangsa dari bangsa Indonesia, itu dari Sabang hingga ke Merauke, yang dimana dari berbagai macam suku itu memperjuangkan kemerdekaan bangsa Indonesia dengan mengambil perannya masing-masing. Hal tersebut kemudian disadari oleh para pemimpin bangsa yang dimana memperjuangkan kemerdekaan Republik Indonesia. Hal tersebut dapat menjadi sebuah ancaman dari kemajemukan yang ada di Indonesia. Maka hal tersebutlah dapat membuat konsep dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang menjadi sebuah bentuk dari jembatan emas yang dimana menghubungkan negara yang berdaulat dan juga negara yang besar di mata dunia. Itu yang pertama, dapat menghargai perbedaan ataupun toleransi baik dalam beragama, budaya, bahasa, daerah, dan lain-lain. Lalu yang kedua ada sikap gotong royong. Yang ketiga ada saling tolong-menolong. Dan yang keempat itu mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan diri sendiri. Bagaimana sih pendapat dan sikap Anda terhadap sejumlah masalah dan tantangan yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia? Apakah hal itu dapat dilunturkan oleh identitas kita? Nah, masalah yang saat ini sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia yaitu terancam, yaitu terjadinya perpecahan akibat kondisi kurangnya toleransi di antara masyarakat yang multikultural. Sikap yang seharusnya kami lakukan adalah membangun rasa toleransi dan melebur dalam proses integrasi nasional. Apakah hal itu dapat melunturkan identitas kita? Tentu saja, karena Indonesia terkenal dengan bangsa yang mengutamakan persatuan dan kesatuan, yang menjunjung tinggi nilai-nilai gotong royong. Baiklah, sekian penyampaian materi dari kami. Tetapi sebelumnya di sini, sebelum saya tutup presentasi ini, saya ada sedikit pantun nih, yaitu siang-siang pergi ke kota, jangan lupa beli alpukat. Sekian presentasi dari kita, semoga bermanfaat. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.